Nah kan gue di band oh ya sama sebuah TV itu. Tiba-tiba bisa jadi gue jadi bintang tamunya loh bos. Lu angkuh dong, masih muda. Ya enggak aku lah maksudnya. Bisa bayangin. Maksudnya gue Lu bisa bayangin. Yang blood ya kan. peserta ya. Kalau ada Chris Patti karena Ada rasa boringnya juga kali ya. Gitu lu lagi. Lu bisa bayangin mas gue nyanyi hianati sambil dicolok-colok bambu mah. Gue begini bisa dirimu berkhianati. penyesuaian dulu nggak ada tuh. Ya canggungnya paling cuman sebulan lah. Oke. Habis itu teng. Nah, Enakan mana? solo lah. Jadi yang nonton gua cuma 3 orang. Bos tambang, pacarnya, sama becongnya. Storytellingnya tuh akan unik nanti di saat konser 20 tahun Semi Simorangkit, suara Semi Simorangkit. Dan story-story di lagu-lagu yang sampai detik ini masih dengan suaraku di lagu Chris Patti itu juga akan menjadi story yang akan gue ceritain ke penonton secara private. Welcome to Poster edisi 22. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat super. Nah, udah sangat super lagi, spesial. Karena berbeda dengan edisi sebelumnya, banyak edisi sebelumnya yang datang itu pelaku industrinya, itu promotor, tim-tim yang terlibat di balik layar. Nah, hari ini yang di front end-nya atau di depannya nih. Oke. Ya, kita sambut Semi Simorangkit. Welcome. Selamat datang. Jadi kenapa pemilihan namanya Poser? Ya kebetulan aja. Itu wangsitnya bos. Oh iya. Pas dilihat warna kecuan nih bos. Kayak nggak mau susah ya Poser. Podcast konser aja. Udah aman kan? Aman. Jadi nggak perlu banyak filosofi bro. Iya benar. Lagu-lagu lo ya banyak filosofi. Betul. Oke, thank you bro. Jadi ini poster ini gua overview dikit itu mengenai program, mengenai ya intinya sih menghibur lah ya. Tapi intinya mengedukasi juga ke masyarakat atau ke audiens yang interest sama dunia pertunjukan konser musik festival bahwa dunia promotor itu nggak seindah atau bukan nggak seindah, ternyata banyak hal di belakang sebuah pertunjukan. Gitu. Iya. Jadi kayak dunia promotor itu sama seperti dunia-dunia lainnya. Ada sedih, senang, dan segala macam lah ya gitu, ya kan? Betul, dan ternyata faktanya juga banyak yang baru tahu, oh ternyata gitu ya gitu. Karena audiens kan tahunya cuma datang, nonton, nyanyi bareng, happy, pulang. Dia nggak tahu di baliknya itu ada yang jeblos. Betul, nggak tahu kalian. Kalian enak aja man. Gitu, jadi ternyata banyak yang baru tahu. Nah hari ini lo orang pertama nih bro, yang frontliner nih ya. Gokil. Ini penyanyi pertama yang datang ke Poser. Suatu kehormatan Poser harusnya karena podcast konser. Poser. Jadi gue pengen ngobrol sama lo mengenai ya perjalanan lo secara karir ya, secara musisi. Secara spiritual nggak usah ya, kepanjangan itu nanti. Udah. Terus juga visi nanti kebetulan kita akan bekerja sama kan bos. Oke, ya, betul dong. Pertama kali juga ini kita bareng nih. Betul. Untuk ngebahas biar nanti Poser pada tahu konsep kedepannya, khususnya nanti konser lo nanti bareng kita nih, bareng gue dan wow seperti apa. Oke, sebelum masuk itu gue nanya dulu aja, lagi sibuk apa bro sekarang bro? Selain nyanyi, pedal pasti ya? Pedal pasti. Udah masuk ke jalur olimpiade nih kalau gue lihat. Sebenarnya kan kita jalur nggak mau kalah aja. Terlalu kompetitif, enggak. Jadi gue ini orang yang sangat males kardio. Oh gitu. Jadi di saat teman-teman gue itu zaman dulu, inget nggak masih booming sepeda? Oh iya. Sepeda semuanya sepedaan. Nah gue enggak. Oh enggak loh. Saat temen gue semuanya lari sampai ke Amerika maraton dan segala macam, gue enggak. Kenapa? Gue tahu. Gak tahu aja, maksud gue nggak interest. Saat gue lari, gue harus mikirin apa ya?
gitu loh. Karena gue lari kan kalau orang maraton tuh lari. Bikin outstanding terus. nggak ada outstanding lo Ya ya? nggak ada gitu. Langsung soalnya dibayar di depan kalau Iya betul. beda sama gua. Kalau gua kan ada tagihan. Bos. Ada tagihan. Jadi pas lari tuh, waduh Bener. ada tagihan ini, tagihan itu, enak Bener. nggak berasa tuh 10 kilo, ya kan? Nah jadi tibalah ada dunia pedal ini. Nah di saat gue harus membuat bola ini berjalan terus, nah gue harus lari. Oh. Disitulah gue Tapi kardio dan akhirnya kalori burn-nya emang tinggi ya? Itu ya? tinggi. Dan kalau pedal itu kan bukan hanya soal pokoknya gue serve abis itu gue harus bunuh lawan, enggak. Seninya itu adalah bolanya tuh harus jalan dulu. Rally, karena ya? kalau lu nggak rally, lu pasti mati duluan. Oke. Itu seninya. Oke. Seni di pedal tuh nggak kayak tenis, nggak kayak bulu tangkis yang tiba-tiba ada bola enak, wah. Pedal tuh nggak gitu. Tergantung bolanya lagi muter ke atas atau lagi muter ke bawah. Nah itu nggak bisa lo cepetin kan. Wah, itu upper bronze nih. ketahuan ya. Bahasnya udah upper bronze. Ya, padahal mau ikut bronze terus ini biar menang. Gitu. Iya. Benar sih kalau pedal itu memang bicara rally kan sebenarnya. Iya, bicara rally bukan nge-kill dia. bukan nge-kill, dan siapa yang paling sabar yang bisa nahan emosi dia yang menang. Iya betul. Nah betul. itu triknya tuh di situ. Iya. Jadi kalau Arti di situ ya. Iya, karena gua kan orangnya emosinya meledak-ledak. Saat pertama main pedal tuh apaan sih ini olahraga kok perasaan netnya rendah, kok net mulu ya gitu. Padahal gue cuman mukul dikit kok kenanya wall ya, Iya, out iya, gitu. iya. Nah ternyata psikologisnya ada di situ. Ternyata gue terlalu meledak-ledak dan gue harus bisa nahan emosi di situ. Oh iya. Pedal iya. itu ngajarin itu. Mantap. Filosofi. Mantap. Ini menuju low silver nih. Padahal dari kata-kata doang loh. Gila. Menuju low silver ya. Iya. Berarti udah rutin tuh ya. Jadi lo kalau misalnya nggak manggung Pasti olahraganya pedal. pasti pedal tuh ya. Nge-gym lah. Nge-gym, pedal, nge-gym, pedal. Oh, gym masih lah ya. Gym masih. Gym. Tapi kalau ngomong-ngomong kita bahas mengenai aktivitas dulu lah ini. Iya. Lo makan lu jaga atau gaspol aja? Gaspol. Oh nggak ada Kalau dulu gua- jaga-jaga tuh ya? Iya, karena menurut gua itu adalah salah satu hiburan yang dibutuhkan manusia sih. Maksudnya gua juga tidak menyarankan untuk lu makan mie sepanjang hari, enggak. Tapi kenapa gua makan segalanya tuh tapi sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan. Tapi lo nggak ada pantangan tuh? Nggak ada pantangan. Kalau gua sempat nggak karbo gitu. Nah, itu gua enggak. Pokoknya selama gua makan nasi ya nasi gua nggak berlebihan. Selama gua Gorengan juga? gorengan gas ya juga? 1 biji 2 biji dah cukup. Oh. Jangan kelebihan. Martabak pun begitu. Martabak manis ya 1 balok 2 balok cukup. Jadi harus tahu nyukupin kalorinya. Oh. Tapi bukan berarti Oh gua tetap lo kalkulasi itu ya? Iya dong. Jangan semuanya lu masukin mulut juga. Oh, gitu. Oke. Yang penting lidah lo merasakan semuanya kesenangan dunia ini lewat makanan. Oh, Gitu. nggak ada yang lo tahan-tahan ya? Nggak ada gas. Oke, mantap. Oh, tapi satu yang gua paling tahan. Gula. Oh gula malu lo nggak? Enggak, gua kopi pahit, minum es teh tawar, air Ice putih. Sekali-sekali aja. Itu pun kalau ya cuman 1 jilatan, habis itu gua kasih anak gua. Oh gitu. Iya, Kenapa gitu. tuh lo? Nggak tahu kenapa, ya gua merasa dari makanan aja udah dapat gula gitu. Ngapain gua pakai yang manis-manis lagi? Jadi lo es teh manis itu enggak ya? Enggak. Oh, Untungnya enggak gua ya? nggak craving itu. Kan ada orang tuh yang craving makanan tuh sampai aduh anjir gue butuh gula banget nih, gue butuh minuman manis, gue butuh makanan manis. Gue nggak bisa kalau selesai makan nih, kalau nggak gue tutup dengan kue yang manis nggak bisa gue. Kan ada tuh orang begitu, nah gue untungnya enggak. Oh enggak ya? Wah enak juga tuh ya. Padahal gula paling susah tuh ya. Tapi gorengan ya 1 biji 2 biji gue harus. Oh, Gitu. tapi gula yang di makanan tetap lo gas ya? Iya, gas, Tapi lo gas. ukur gitu ya? Ukur. Oke, cukup mengenai aktivitas. Udah ya, jangan kepanjangan. Kalau nggak panjang nih. Gua Bahas industri pedal ya. Gawat bos. Gawat, Kita panjang juga ini. lagi interest juga ya kan. Oke, Iya. kita masuk ke konteks lu Oke. sebagai musisi. Gue pengen tahu bro, ya kan. Misalnya gue tahu lo kan emang Chris Patti kan. Pertama Iya. kali kita ketemu tuh pas gue buat reunian Chris Patti lah. Iya. Pertama kali. Tapi sebelum masuk ke situ, lu emang lu dari kecil emang doyan nyanyi atau kadang-kadang ada orang luck aja gitu. Nah ini Tiba-tiba, unik. Kalau menurut gua adalah yang tadi lu bilang luck. Oke. Kenapa gue bilang gue hoki? Sebenarnya kemampuan bernyanyi setiap orang tuh udah
punya karakter masing-masing. Sebenarnya penyanyi yang bagus itu adalah yang punya karakter, bukan penyanyi susah. Gimana? Ya gini. Gimana? Jadi kalau penyanyi yang mau survive di industri ini harus yang berkarakter. Oh ya, ada identitinya lah Ya. bahasa gitu ya. Tapi kan ada Identitasnya. juga penyanyi yang tidak punya karakter tapi bisa nyanyi susah. Ada. Banyak. Oh, karena latihan. Ya karena latihan dan kemampuan skill dia dalam bernyanyi bagus sekali. Misalnya kayak kalau gue baca kayak Messi sama Ronaldo kan. Ya, Kalau betul. Messi dilihat kan memang dia udah talented. Betul. Kalau Ronaldo Karena hard work. Hard work gitu Iya kan. gitu. Oh, oke. Nah tapi kalau di dunia nyanyi itu bukan cuma hard work. Dibutuhkan hoki dan karakter yang udah nempel dari lo lahir. Jadi di saat, contoh bukan penyanyi deh, Jeremy Teti deh. Oke. Di saat dia ngomong kita tahu itu Jeremy Teti. Iya, punya karakter identity. VJ MTV zaman dulu. Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Saat kita denger siapa gitu, Daniel Mananta katakanlah. Nah, Demi, Ya. Jamie. Ya, Jamie Aditya. Kita udah tahu itu dia Iya, tuh. iya betul. Tanpa nyanyi. Jadi karakter itu ada di tembolok lu, tembolok lagi. Ya pokoknya udah dikaruniakan Tuhan di pita suara. Nah itu jadi kekuatan tersendiri. Makanya gue bilang gue salah satu yang hoki. Karena dikasih karakter itu Karena ya. dikasih karakter itu. Nah lo realize ternyata lo punya karakter tuh pas kapan tuh? Pas udah masuk orang-orang- ke industri atau? Pas udah masuk industri dan orang-orang di zaman dulu bilang, ini mas Semi gitu. Oh, kok orang pada tahu ya gitu. Jadi ternyata setelah gua juga menyadari gue bisa tahu penyanyi-penyanyi luar negeri dengan denger doang. Oh itu yang ternyata namanya karakter. Oke. Gitu. Udah kuat gitu. Nah, step pertama lo masuk ke industri itu apa? Masuk idol masalahnya? Iya, Atau sebelumnya? Gue tuh masuk di industri tuh serba kebetulan dan dijorokin sih. Didorong gitu. Mesti dimotivasi orang atau dipaksa? Iya karena kalau untuk gue sendiri melangkah kayaknya kalau dulu enggak deh ya. Gue tuh orangnya lebih perkusi gue orangnya. Gue lebih suka alat musik. Oh lu drum? Iya, gue bahkan dulu kuliah drum, tuh ya? di Faculty of Percussion gitu. Jadi gue suka yang ya serba pukul-pukul gitulah. Nah tiba-tiba dijorokin ke idol zaman dulu untuk coba-coba ya. Tahun. 2003 kali ya? 2003 kali ya? Apa 2005? Ya antara segitulah. Dijorokin pertama, gue bingung. Ini orang sebanyak ini di Kemayoran ngapain nih nyampe ngantri dari subuh loh. Dari subuh kalau zaman dulu. Dulu jurinya masih Dimas J, Mutia Kasim, Indra Lesmana, Titi DJ. Itu pertama kali tuh. Gue bingung ya. Ribuan orang ini ngantri untuk nunjukin suaranya. Ya gue kan namanya baru pertama kali kan apaan sih gitu. Nothing tulus aja gitu. Kalau emang disuruh nyanyi ya gue nyanyi gitu. Dan itu emang dijorokin sama kakak gue. Yang kakak gue sebenarnya kebetulan udah penyanyi duluan. Tapi dia di bidang rohani gitu. Dia nyanyinya lagu-lagu rohani. Tapi dia udah duluan tuh. Sama ya selifting-liftingannya Reza Artamevia lah dia. Oh, selevelan tuh ya? Selevelan lah, seumuran lah. Ya, jadi gue ikut Indonesian Idol ya benar-benar karena disuruh aja gitu. Disuruh siapa bro? Kakak gua. Oh kakak lo. Nggak ngarep menang, nggak ngarep kalah, ya pokoknya ya nyanyi aja. Orang gua nyanyi depan juri waktu gua masih inget banget, gua nyanyi kepala gua ke atas sambil tutup mata aja. Nyampe di Mas J bilang, gua masih kata Mas J, bro, lo nyanyi kayak Stupa Bali katanya. Karena emang nggak ada emosi apa-apa yang bisa gua utarakan karena gua bukan penyanyi kan. Emang ya karbitan aja karena kakak gua bisa nyanyi, jadi gua dari kecil sering lihat dia nyanyi. Gua tanpa gue sadari di alam bawah sadar tuh gue di kamar mandi nyanyi, lagi main drum gue nyanyi. Jadi ternyata gue bisa nyanyi. Di saat itu gue pikir ya semua orang bisa melakukan hal ini. Semua orang bisa nyanyi lah Semua orang ya yang kayak gini tuh banyak gitu loh. Ini bukan hal yang istimewa. Tapi kakak gue melihat ada hal yang istimewa di adik gue. Jadi gue disuruh coba. Oke. Idol. Oke. Nah setelah itu lo idol lolos sampai Nah, itu lucu lagi tuh dengan Nothing Tulus dengan ya masih dibilang ini kayak bukan dunia gua tapi gua ngasal-ngasal aja deh coba deh. Nyampe 30 besar. Udah mau masuk 12 besar tuh, udah mau masuk panggung. Iya. Ya, panggung spektakuler bilangnya kalau idol ya, spekta kan.
tapi kayaknya ini bukan dunia gua. Gua makin mendekati panggung spekta, gua makin yakin ini bukan dunia gua. Karena? Ya gua belum nyaman aja. Oh. Dengan segala macamnya, tiba-tiba gue punya teman-teman yang bisa ekspresif dalam bernyanyi. Mereka nyanyi tuh bisa sampai segini-gini. Sedangkan gue yang nyanyi yang apaan sih gitu loh. Gue masih merasa diri gue di saat itu tuh kalau nyanyi tuh nggak terlalu laki. Oh, saat itu ya. Saat itu yang laki tuh kalau lu di belakang drum, wah itu laki tuh. Oh. Tapi kalau apa kabar chef tuh di mata lu saat itu? Apa? Apa kabar chef di mata lu saat itu ya? Maka itu lebih parah lagi. Jangan dibasah. Sensitif. Oke. Iya, tapi kan saat itu masih muda, masih Iya. belum mengenal dunia. Jadi gue belum tahu kalau orang yang bisa nyanyi itu ternyata juga ya manly aja gitu. Tapi saat itu tuh di pikiran gue gara-gara. Oh, berarti lu saat itu nggak ada idola vokalis siapa, vokalis belum, band apa, belum ada ya? Karena gue yang gue dengerin apa yang kakak gue dengerin. Oh. Contoh dulu New Kids on the Block. Mm-mm. Ini ada laki-laki ngumpul joget semua begini, kakak gue seneng. Ya gue jadi ikut seneng. Udah tahu lagunya juga. Iya, step by step. Baby, asik. Ya kan? Iya. Ada Jordan Knight Nah, gitu-gitu. iya. Jadi di situ baru ternyata nyanyi begini ya. Nah, tapi waktu mau masuk panggung spekta itu, gue masih semakin deket panggung spekta, gue menemukan diri gue ini bukan dunia gue nih. Di saat apalagi waktu itu Indonesian Idol ngadain lomba-lomba bukan lomba, nyanyi pakai koreografi. Iya. Wah, makin lah gue bilang ini bukan dunia gue nih. Nyanyi gini-gini kan, ini bukan dunia gue nih. Gue takut saat itu, tapi memang dari zaman gue kecil gue juga seneng sama dunia game. Oke. Makanya waktu bertepatan di Idol, sebelum Idol itu gue sudah memenangkan namanya WCG, World Cyber Games yang diadakan di Taman Anggrek, Jakarta. Oke. Gue juara 1 wakilin Indonesia Oh gitu. di dunia game itu. Oke. Jadi saat gue mau menuju panggung spekta, gue dihadapkan 2 pilihan nih. Gue kalau sekali lagi ngelangkah, masuk nih idola Indonesia. Oke. Tapi di lain hal, gue udah juara 1 nih, gue bisa wakilin Indonesia di LA waktu itu. San Francisco, Amerika. Jadi pilihannya adalah gue berangkat ke San Francisco atau gue terusin di dunia nyanyi nih. Akhirnya belum putuskan. Game. Udah capek-capek audisi siang malam sampai gue di apa namanya tuh kalau disatuin di hotel? Masuk Apa sih tuh? karantina tuh? Karantina. Ya karantina gitulah. Udah capek-capek nyampe masuk karantina. Ujung-ujungnya kabur dari hotel sampai rumah ketemu bokap gua, habis gua. Oh. Wah, nggak Oh, bersyukur. kadang semua juga keluarga full support. Full support lah, gila udah nyampe bentar lagi panggung spekta ya Udah kan. siapin SMS tuh ya. Wow, udah kirim semua Pulsa tuh. Iya, pulsa kan dulu masih dikerok tuh. Iya. Wow, udah beli berapa puluh dus tuh. Oh gitu. Lo nggak declare tuh. Lo cabut aja. Lo Cabut pilih. aja. Oh, oke. Cabut aja. Oke. Terus. Ya udah, akhirnya gua lebih memilih Game. dunia game itu. Tapi ya gini. Berangkat lo ke Berangkat gua ke SF walaupun berangkat kan? kalah. Oke. Kalah. Oke. Berangkat ke San Francisco wakilin Indonesia dan pulang kalah. Tapi ya itu pelajaran pentingnya dari prinsip seorang laki-laki. Jadi saat gue memilih game, ternyata apa yang sudah digaris tangankan oleh Tuhan, oleh yang di atas tuh, Nggak bisa belok ya? Lu nggak akan bisa belok, Nah, bos. itu dia. Lu mau cari hobi lain, lu mau pelarian kemana, tapi kalau udah garis tangan lu tuh udah dituliskan begitu, nyemplung juga, bos. Betul. Nyemplung. Itu gue baca akan hal itu juga, ya kan? Begitu pun sebaliknya. Nih boleh diceritain nggak sih kalau di sini Boleh kalau dong. hal-hal yang sensitif? Boleh dong, bebas bos. Dulu zaman gua kabur dari Idol itu, akhirnya kan muncullah band gua ini, mantan band gua Chris Patih. Iya. Dan gua itu salah satu yang di-ban oleh stasiun TV besar itu Oke. karena kabur. Dari Idol. Iya. Oh, oke. Pokoknya gua nggak boleh lah gitu. Oh, kalau kabur juga ke station juga berdampak juga ya. Ya karena kalau gua sampai jadi bintang tamu, apa kata dunia?
Paham nggak sih? No, satu. Gini. Iya, Jadi waktu gua udah keluar dari Idol kabur itu, gua bersama mantan band gua itu booming. Oke. Ini lo berarti udah bareng Chris Patti. Udah. Booming. Sebenarnya waktu Idol itu Chris Patti udah ada. Oh, udah ada. Udah ada. Udah sempat rekaman sama Radio Mustang. Nama albumnya Gulali Kustik. Oh. Tapi waktu itu yang maju jagoannya adalah pianoan sama nyanyi doang. Itu yang juara. Makanya zaman dulu orang bilang Chris Patti itu dikira orang Ambon. Karena dikira penyanyi solo. Itu siapa penyanyi? Chris Patti. Mungkin Pati Kawah atau apa gitu. Karena mirip fam orang Ambon gitu. Iya. Dikira penyanyi solo padahal itu band. Nah, itu udah lo tuh. Udah gua, Udah dari lo. awal kan gua. Nah, tiba-tiba ya itu yang tadi yang gua bilang, garis tangan yang udah Tuhan tulis, lu mau nggak mau nyanyi, lu mau jadi pemusik, lu mau beda dunia, kalau udah garisnya di situ, dia dianterin aja, booming. Oke. Booming. Nah, sebelum masuk itu tanggung nih gue Ya. pengen tahu lo berarti tadi ke SF kan? Nggak juara di situ. Nah, Ya, akhirnya lo balik, akhirnya lo bisa ketemu Chris Patti, gimana ceritanya tuh? Satu Bro? kampus. Oh, satu kampus. Jadi sebelum Idol itu gua udah kuliah di situ. Oh. Jadi satu kampus sama teman-teman di Chris Patti itu beda-beda faculty aja. Kalau pemain gitarnya di Faculty of Guitar, pemain keyboardnya di Faculty of Keyboard, ya gue di Faculty of Percussion. Oh. Sama drummernya Chris Patti Emang berdua. Satu sekolah. Satu sekolah, makanya bisa jadi satu band. Oh, oke. Lu baru tahu deh, Bro. Gitu. Oke. Terus? Jadi ya coba-cobalah kirim-kirim demo. Ya biasa lah, kalau zaman dulu kan kirim-kirim demo Jadi lu as a founder juga tuh sama-sama. Oh iya, Oh, dari awal. Dari awal. Bukan di hire. Oh nih, Semi ini enggak. vokal oke nih, hire gitu enggak? Enggak, justru karena satu kampus nggak ada yang bisa nyanyi. Oh gitu. Iya. Oh, oke. Jadi akhirnya gue nyanyi, ya lumayan lah. Bisa juga nyanyi pop. Ya udahlah. Coba-coba kirim, belum dapat kabar baik. Akhirnya Mustang ngadain perlombaan. Gulali Kustik itu. Jadi kita kirim demo. Langsung masuk. Cep. Wah, gitu. Nah, dari pemenangnya itu, gue nyampe lupa teman-teman di Gulali Kustik itu siapa aja. Semuanya itu disuruh pilih buat album atau syuting video klip. Menang ini. Yang menang ini nih, yang dalam album ini nih. Which is tuh Chris Patti kan? Salah satunya Chris Patti. Oh, ada siapa lagi, Bro? Selain Chris Patti? Lupa gua, udah lupa. Nah, teman-teman yang lain yang juara ini pilih dibuatin video klip. Nah, kita pilih dibuatin album. Gitu. Nah, itu kan maksudnya itu kan suatu kebetulan yang masa semua orang pilih syuting video klip, kok lo sendiri yang pilih album? Iya. Emang enggak. Iya. Kan aneh gitu loh. Harusnya kan lo juga bikin video klip dong. Tapi entah kenapa waktu itu kita pilihnya bikin album. Nah, saat mereka cuman satu lagu video klip dan hilang. Sedangkan kita album tuh ada beberapa lagu yang bisa terus diekspos dan terus akhirnya kitalah yang paling bersinar gitu loh. Ya kalau udah bersinar kan ya video klip pasti muncul belakangan dong. Oh, berarti lo nggak engage ke label tuh ya? Itu mesti benar-benar lo berarti masternya siapa yang Enggak. Nah, jadi yang ngadain di Radio Mustang itu adalah label Naga Suara. Oh, gitu. Gitu. Okay. Jadi yang menang itu dikontrak sama Naga Suara berupa album kompilasi berisi band-band yang menang itu. Kayak dulu Padi deh. Iya. Sobat itu kan satu album tuh bandnya banyak tuh, ada Kafein, ada apa. Iya. Nah, sama Gulali Kustik juga gitu. Tapi yang bersinar dari album Gulali Kustik, Chris Patti akhirnya punya bendera sendiri. Itulah yang tadi gue bilang, lu mau lari kayak gimana pun, kalau di jalannya, lu mau kabur dari lomba nyanyi kayak apa kayak, kalau di garis tangannya begitu, nggak bisa dilawan. Oke. Nah, booming lah lagu itu. Apa tuh berarti lagu pertama, benar-benar lagu pertama booming? Kejujuran Hati. Oke, itu tuh lagu. Iya, itu booming karena lu jadiin single atau emang kayak zaman sekarang aja tiba-tiba bus bunyi Enggak, aja. jadi single. Jadi single kan. Lu harus jadi single kan. Betul. Harus di push promo kan. Betul. Kejujuran Hati. Habis itu ada Cinta Putih. Baru habis itu Mengenangmu. Nah, itu teng booming terus tuh semuanya tuh.
Nah kan gue di band ya sama sebuah TV itu. Tiba-tiba bisa jadi gue jadi bintang tamunya loh bos. Bintang tamu di acara itu. Dari acara yang gue kabur. Lu bisa bayangin gak? Iya. Paham ya? Paham, iya. Sampai Titi DJ aja ketawa-ketawa di situ. Waktu gue jadi bintang tamu. Itu berapa lama tuh? Periodenya berapa lama tuh? Misalnya akhirnya 2005, akhirnya lo di situ jadi bintang tamu, yang tadi jadi TO. Mungkin Tadi awal TO. iya. Mungkin 2 tahunan lah. 2 tahun 2 ya? tahun 3 tahun deh. Gokil sih, ini gokil sih. Iya kan? Iya. Dari peserta Kabur, Kabur. TO ya kan? tung tiba-tiba jadi bintang tamunya. Tapi sempat di blok tuh. Sempet tapi Nggak tahan juga ya. nggak tahan juga karena lagunya terlalu booming. Kebutuhan rating juga. Iya. Akhirnya nyerah juga, ya udahlah. Silakan. Ya, masuk. silakan. Iya. Gestar, silakan gitu. Iya. Jadilah bintang tamu di acara tersebut, dan itu membuat salah satu cerita hidup gua yang sangat menarik. Itu nggak banyak orang punya. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Nggak banyak orang punya. Unik. Itu unik banget, dan gue bisa jadi bintang tamu. Lo angkuh dong, masih muda. Ya enggak. Enggak aku lah. Bisa bayangin. Maksudnya gue Lo bisa bayangin yang blood ya kan? peserta ya. Gitu kali ya? Bisa bayangin tuh ya kan? Enggak. Yang blood. Iya, yang blood kan? Yang blood. Gitu. Jadi Oke. pas Terus? jadi bintang tamu ya, anjir, dulu gue subuh-subuh loh ikut ngantri loh. Tapi gue bisa jadi bintang tamu gitu ya. Itu blessing sih, itu mewarnai perjalanan hidup gue. Itu menurut gue anugerah yang nggak semua orang dapat. Iya. Ya 1 di antara 1000 lah, gue bisa bilang begitu. Oke. Tuh. Nah, itu lo yakinin itu single ya tadi lo bilang tadi ya. Karena emang udah garis tangan ya. Itu single meledak pun ada faktor strategik atau benar-benar Nggak ada sih. Nggak ada kan? Kalau zaman dulu kan Ya, apa sekarang- sih? Ya, Kita juga belum tahu royalti, kita juga belum tahu apa-apa. Pokoknya cuman genjreng biar orang tahu kalau itu lagu kita, udah gitu aja kan kalau zaman dulu kan. Jadi Nggak- pasang airplay di radio. Iya, gitu. airplay di radio, kita harus ke Bandung muter. Pokoknya setiap kali kita manggung ke daerah, kita baru sampai di airport daerah, pokoknya sebelum ke hotel kita udah samperin radio-radio dulu. Itu zaman dulu begitu. Oke. Rajin banget kita, udah nyampe capek-capek tidur di bandara. Tapi itu yang benar-benar ngebuat benar-benar Chris Patti jadi top itu single yang mana? Bro? Yang pertama atau sedang apa dan di mana? Oh, kalau sedang apa dan di mana itu udah solo. Oh, itu Gua udah solo. Oh, udah solo, bukan Chris Patti itu ya? Udah bukan Chris Patti. Oh, kita bahas. Itu nanti. Bahas Chris Patti dulu. Oke, terus Chris Patti itu berapa tahun berarti itu? Dari 2000 2005 sampai 2011 kayaknya. 2011 apa 2010 lah. 2010 ya. Iya. Nah, itu Mungkin 2010 kali. itu ya. berapa album tuh, Bro? Berarti. 4 kayaknya. Oh, 4 album ya? Iya, 4. Dan itu konsisten semuanya boom semua tuh. Hampir semua booming. Hampir semua boom ya. Hampir semuanya. Dan boomingnya nggak cuma satu lagu ya. 1 sampai 3 lagu boomingnya. Setiap album tuh ya. Setiap album. Nah, berarti lo kalau zaman-zaman dulu kan gue sempet tahu Iya, tuh. karena mungkin gini. Ada faktor yang gue sadari juga gini. Jadi dulu tuh kita banyak teman-teman yang seangkatan mungkin siapa? Lo berarti seangkatannya Peter Pan, Samsung, Iya gitu-gitu. Niji mungkin ya, kan? atau Massive, The Massive, ya kan? Seventeen. Ya Seventeen. Seventeen masih di itulah belakangan dia. Tapi yang dikasih tau temen gue, coba lo lihat ya, mungkin mereka masih bisa sewarna, tapi warna Chris Patti tuh bisa beda katanya lagi. Karena suaranya Semi yang nggak kayak anak band. Gitu loh. Justru itu kekuatannya. Dulu sampai genrenya Chris Patti itu apa ya namanya? Oh, dulu genrenya Chris Patti itu karena suara vokalisnya beda dari yang lain, makanya dinamain pop groovy. Oh, namanya disebutnya gitu. Genrenya pop groovy gitu. Karena tapi band gitu ya. tapi band, as a band zaman dulu tuh ya memang cuman Chris Patti gitu. Itulah yang membedakan dengan band-band lainnya. Oh. Oke. Jadi 4 album.
4 atau 5 lah gitu lah, lupa gua. Oke. Nah akhirnya tuh lo keluar dari Krispati karena Memang sudah tidak ada komunikasi yang bagus juga. oh ada kejadian itu juga Wah, ya. ada banyak. iya, Cuman kan itu jadi cerita sendiri aja. Iya, Banyak. Jadi dengan hubungan yang gini loh, orang tuh kalau udah jeder ketemu terus tuh, mungkin ada rasa boringnya juga kali ya. Gitu, lu lagi. Mungkin kalau tur baru sehari 2 hari masih ketawa ketiwi, tapi kalau tur udah 2 Oh iya, minggu, zaman duluan turnya gila bos ya. turnya pakai bus lagi. Iya. Itu, Wah, gila itu. Iya. Itu paling paling seru dulu deh. Seru di mana bro? Gue pengen tahu. Soalnya zaman dulu beda sama zaman sekarang. Sekarang udah nggak ada bro kayak gitu bro. Sampai Ada. masuk ke kabupaten. Iya. Kota Nyampe ketiga. third city. Iya. Third city itu nggak ada. Coba gue pengen tahu zaman. Menurut gue zaman lo itu ya zaman lo Peter Pan itu Ungu, iya. era touring tuh di situ tuh. Touring nasional ya. Apa ya? Paling tur Sumatera kali ya. Paling seru tuh, paling gokil. Tur Sumatera ya, gue sampai ke Payakumbuh, lu bayangin. Naik mobil. Payakumbuh dari Bukit Tinggi masih 2 jam lagi tuh. Wih. Terus kalau udah nyampe di Third City kita Masih ada hotel tuh pas lo nginep. ada ya, tapi hotel oke lah gitu. Habis itu udah sampai masih naik jeep lagi tuh dengan tanpa atap tuh biar diarak keliling kota. Saudara, sore ini di lapangan ini akan ada konser Krispati. Kitanya tapi di dalam mobil. Dilihat-liatin sama dia. Terik jam 2 siang, jam 12 siang. Wah, ini kapan selesainya? Keliling daerahnya itu. Saudara, pakai pengeras gitu anjir. Kadang-kadang ada yang enggak ngeh kan. Kita ngapain ya di sini? Tapi penuh tuh ya. Rata-rata berapa puluhan ribu kan cara itu? Puluhan ribu lah Puluhan kalau ribu, lapangan gitu ya. Semuanya lah rata-rata begitulah. Namanya di lapangan kan. Nah itu sekali touring itu berapa titik biasa bro dulu itu? Paling sedikit ya mungkin 8 lah. Paling Titik sedikit tuh ya? itu paling sedikit. Paling banyak tuh bisa 20 lebih. Bisa tuh. Dan kalau zaman dulu kan sponsor rokok. Oh iya, rokok. Gila, Iya, lagi megang lah dia. Gila. Dulu kan nggak beli tiket, beli rokok kan. Iya. Rokok masuk. Wih, gitu. zaman dulu gila banget rokok. Sebelum cukainya tinggi. Tapi seru. Berarti 8 titik tuh ya, paling banyak. Paling sedikit. Oh, paling sedikit. Paling banyak bisa 20 lebih ke atas. Kita tuh sebulan bisa liburnya cuma 3 hari, 4 hari tuh ada. Tapi lo masih muda ya, Masih muda. masih semangat ya. Masih semangat ya. Tidur di bandara pun oke, santai. Aman. Terus kejadian paling menurut lo paling nggak lo lupain pas saat tour apa? Sampai saat ini lo masih ingat? Saat tur. Ada nggak? Ya kejadian konyol kah atau kejadian apapun itulah yang nggak lo sampai saat ini nggak lo lupain tuh. Apa ya? Atau kejadian di atas panggung kah atau sama fans kah? Oh, ini sih sebenarnya paling Atau lucu lah, lucu aja deh, lucu deh. Krispati lagi naik daun. Tapi belum terlalu naik. Oke. Stasiun TV TVRI ulang tahun. Oke. Udah. Bintang tamunya Krispati sama Sleng. Nah, terus Sleng manggung duluan. Udah tahu kan? Wah, ini panitianya sekolah apa enggak gua nggak ngerti nih. Terus? Itu udah penuh dengan bendera Sleng semuanya, dengan masa yang Slengkers yang wah. iyalah. Mungkin Slengnya waktu itu harus manggung di 2 titik deh. Jadi dia harus manggung di tempat kedua mungkin ya. Jadi dia manggung duluan lah, mau nggak mau. Ya udah, mau gimana? Sleng udahan, kita tampilnya Krispati. Mati. Nggak bisa pulang. Pada bawa bambu-bambu bendera begitu kan. Lu bisa bayangin mas gua nyanyi. Hianati sambil dicolok-colok bambu, Mas. Gua begini. Bisa dirimu berkhianati. Botol aqua lempar. Wah, Mas. Anak-anak zaman sekarang, musisi zaman sekarang tuh wah, udah termanjakan lah. Kalau kita zaman dulu Keras ya. Bos keras bos, lagu kita menye-menye bos.
Lagu kita romantis, tapi suruh jadi setelah slang. Itu, wah gila. Tapi mereka tetap menikmati kan sebenarnya pada saat itu. Ya ada yang menikmati, tapi ya yang terlanjur beringas kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Wah ya turun lo, turun. Iya, sambil kelak-kelak aja, sambil mundur. Iya. Ya kayak zaman dulu ikan coklat tuh, masih dulu beritanya sempet tuh kan, dia manggung di Malang tiba-tiba lagi selamat malam, prap. Tiba-tiba lumpur ke mukanya dia gitu. Ada ya? Ada, coba aja buka Google coba. Masih kita tuh ngalamin dah zaman-zaman ngeband masih primitif tuh. Ngalamin. Tapi kalau sekarang kan festival-festival musik semuanya udah ya keren-keren lah gitu, penontonnya juga keren-keren. Sekarang audiensnya juga fokus buat konten. Tapi kalau zaman dulu tuh garis kerasnya tuh gila banget. Gila banget. Mungkin yang nyogok-nyogok gue pakai bambu tuh, mungkin anaknya udah 4 sekarang. Terus kalau dia inget dia malu sendiri kali ya. Gua ngapain dia dulu pegang bendera slang, nyogok-nyogok orang. Iya kan? Iya kan? Mereka darah muda kan zaman dulu kan. Iya. Ya gitu. Jadi Iya. gila banget lah. Nah, lo pas tadi kan pas idol kan lo belum punya fans siapa, ngefans siapa. Pas udah masuk ngeband lo ada band yang lokal yang lo suka dan akhirnya tur bareng ada? Misalnya tadi Mas Slang atau lebih senior nggak? Kayaknya belum pernah karena kita sama teman-teman yang di Krispati itu dulu suka sama satu band Indonesia namanya Protonema. Oh ya. Ya memang musiknya tidak Dia itu kan dia jazz ya bukan jazz. Iya, sebenarnya bukan jazz sih. Dia hampir-hampir sama kayak Dewa tapi dia lebih mirip Toto lah. Oh iya, kalau menurut gua. Iya. Gitu loh. Enak banget gitu. Vokalisnya juga udah almarhum, udah meninggal. Aduh, enak banget. Dan dulu pengen tur sama dia tapi kayaknya di zaman kita lagi naik merekanya udah nggak terlalu manggung gitu. Namanya Protonema. Mungkin kalau teman-teman poser tahu ya, Protonema itu tahun 90-an. Keren banget. Lagunya singlenya hits itu. Adinda, Iya. cukup rasa diriku di darat. Tambah lagi tulis. Anjay, nggak habis-habis konser kita, mau 3 jam setengah apa gimana ini? Gila. Oke. Ya. Sekarang masuk step selanjutnya mengenai lo jadi solois. Nah itu dari culture lo ngeband, terus lo punya market. Nah menurut gua kan memang kan dari band solois itu dari sisi gue ya ngeliat itu memang cukup challenging dari sisi bandnya maupun solois itu sendiri gitu. Belum tentu frontliner di satu band itu saat dia sendiri dia akan bawa auranya band itu ke bawah gitu. Nah itu saat lo menjadi solois itu ke bawah gak perasaan akan hal itu? Iya gitu? sebenarnya gini, saat kita udah ya itu anugerah yang nggak bisa dihindari yang namanya frontman. Ariel, Giring, Pasya atau siapapun itu udah anugerah yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Itu hanya dimiliki oleh frontman. Jadi saatnya gua bersolo karir, orang malah kira itu Krispati. Paham ya? Jadi saat gua nyanyi sedang apa di mana gitu waktu itu lagi booming, dipikir itu Krispati, singlenya Krispati gitu loh. Jadi dan itu sama sekali nggak mengganggu gua kok gitu. Nggak apa-apa makanya gua nggak langsung serta-merta enak aja ini gua Semisi Morangkit bukan Krispati, enggak. Ya biarin aja biar masyarakat yang melihat, masyarakat yang merasakan nanti juga akhirnya kepisah sendiri. Gitu. Oke, sebelum masuk ke situ berarti saat lo mutusin menjadi solois gitu ya. Berarti kan ngomongin produknya, lagunya segala itu lo harus persiapkan sendiri atau lo develop tim untuk atau bekerja sama label atau gimana tuh, Bro? Gak ada sih waktu itu gua stepping langkahnya gimana tuh saat lo putusin? Waktu itu gua nothing tulus. Jadi waktu gua keluar rehab waktu itu, gua keluar rehabilitasi, gua ketemu sama sebuah label dan gue cuman bilang warna suara gue begini nggak bisa dirubah. Tolong kasih ke gue dulu bahan-bahan yang harus lagu-lagu yang harus gue pikirin. Berarti lo udah atau gue pilih sama label ya berarti. Iya. Akhirnya waktu itu dikirimlah banyak banget. Gue harus ngelis satu-satu. Karena waktu itu gue belum pede untuk buat lagu sendiri. Gue ngelis satu-satu.
Dimana yang karakter gue bisa keluar, itu gue pikirin banget. Oke. Dan terpilihlah waktu lagu pertama solo itu Sedang Apa Nih Di Mana. Oh, itu langsung booming tuh ya. Langsung booming gitu. Booming tuh ya. Emang ya telinga gue waktu itu hoki lah. Oke. Ngedenger lagu ini, terus pas gue nyanyiin dengan cara gua, dengan beberapa adlib yang pakai ciri khas gua, paling kawin di lagu ini. Jadi gue push lagu itu dan booming. Itu tahun berapa tuh bro ya? 2014 kali ya? 14 2014, iya mungkin sekitar segituan, 2014 2015. Saya Seingatku ya. Tapi lu saat itu berasanya secara mentally atau secara ya maksudnya secara lu ngerasa tuh kayak lo start dari nol lagi apa lo melanjutkan? Nah, Itu gue pengen tahu tuh, insight-nya ya gue pengen tahu. kalau mau balik ke era itu, Kan lu juga dikasih sebelumnya dikasih cobaan kan, Iya. masuk ke dalam gitu kan, Iya. sekolah kan. Jadi gue tuh kebetulan orangnya itu nothing tulus bro, kan yang kayak gue ikut audisi idol, tiba-tiba gue bikin band sama teman-teman di Krispati, abis itu gue tiba-tiba harus dihadapkan dengan solo tuh, gue tuh emang orangnya dalam hidup gue tuh 30% di diri gue tuh 30 atau 40% tuh gue orangnya cuek. Jadi apapun itu ya gue lakuin aja, nothing tulus gitu. Booming bagus, nggak booming ya nggak ada masalah gitu. Gue orangnya tuh mungkin kok bisa dibilang keunggulan, tapi ada orang bilang juga itu kekurangan gitu. Tapi kalau menurut gue nggak ambi-ambi banget itu. iya gitu. Ternyata gue orangnya nggak ambi-ambi banget, tapi karena gue bisa nyanyi, ya udahlah coba aja gitu. Kalau diterima syukur, kalau nggak diterima ya kan masih bisa ngapain. Nggak ada perasaan atau semangat untuk pembuktian nggak ada tuh saat itu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Gua harus ada. buktiin gue sendiri. Gua pasti harus bisa nih tanpa band gua. Nggak ada. Atau ngebuktiin bahwa lo saat ini udah berubah gitu itu nggak ada tuh. Nggak ada. Ya nanti tulus aja udah. Berarti hidup gue yang sekarang nih gue coba nyanyi dah. Berhasil juga gitu. Emang garis tangan ya. Iya. karena nggak ngoyo juga. Saat itu tuh gua nggak harus. Ayo bikin tim. Yang ini tim yang buat mikirin album gua ke depan. Tim yang ini buat mikirin gua harus ke radio mana. Nggak ada. Semuanya ya let it flow aja. Kayak air aja gitu. Oke. Terus booming tuh langsung tuh. Booming gitu. Oke. Nah terus setelah booming perjalanan sama gak kayak lo pas ngeband? Ya sama. Prosesnya sama. Sama. Tiba-tiba ya job masuk tuh banyak banget. Masuk banyak tuh ya? Bingung. Ini gue kalau live yang ngiringin gue siapa? Oke. Iya dong. Iya, Kalau dulu iya. kan gue punya band, nggak usah Oke. mikir kan gue. Nah sekarang gue harus manggung sama siapa? Akhirnya carilah teman-teman satu demi satu. Itu pun udah jadi bandnya di saat gue manggung. Ya tapi gue udah lupa manggung solo pertama. Tapi yang gue ingat adalah gue kayak orang kikuk gitu loh. Anjir, ini bukan band gue gitu loh. Kalau dulu kan kita as a team gitu loh. As a brand, bandnya Krispati gitu. Kalau sekarang tuh ya kikuk awal-awal. Aduh, gue harus ngapain ya di panggungnya? Aduh, gue sendirian ya. Kayak merasa tegangnya lebih aja gitu. Tapi lama-lama pendewasaan, ternyata gue firm. Gitu. Langsung fit tuh ya. Jadi langsung fit. Nggak ada yang lo penyesuaian dulu nggak ada tuh. Ya canggungnya paling cuman sebulan lah. Oke. Habis itu teng. Nah. Enakan mana? Solo lah. Gila lo itu. Iya. Tapi ngeband juga enak. Nah, karena juga. keputusan bisa solid, bisa lo putuskan sendiri gitu ya. Enaknya beda-beda lah. Kalau dulu ngeband kan kita mesti berdebat gitu. Tapi kan tanggung jawabnya bagi-bagi. Gitu. Kalau sekarang tanggung jawabnya lebih besar, tapi gua ambil keputusan nggak usah nanya-nanya orang. Iya. Keputusan solid aja bold ya, sendiri. Gua making decision sendiri. Oke. Tantangannya apa? Tantangannya? Nah, dibanding sebelumnya maksud gua atau enggak ada di saat lebih, ini nih lebih indah aja udah jelas. Enggak saat itulah. Kalau saat ini lebih indah lah pasti bos. Di saat itu ini kan gua bayangin kondisi lo saat itu kan baru keluar terus keluar sendiri gitu kan. Ya di saat itu kan bener-bener. Oh ya ada ini ya, ada bukan post power syndrome ya. Biasanya lu kan
quote unquote Chris Patti kan brandnya solid kan saat itu kan. Maksudnya brandnya lagi bagus lah gitu. Kalau ditimpa cobaan gitu ya kan. Akhirnya lo harus mulai sendiri tuh ada post power syndrome gitu. Wah gua takut gagal atau kebawa sebelumnya itu. Nah itu tadi. Untungnya gue orangnya nggak overthinking. Oh iya. Gitu. Jadi saat gue ngejalan solo dan tiba-tiba nyanyi, gue nggak overthinking. Alah nanti orang ngebanding-bandingin, ya nggak ada masalah mau dibanding-bandingin. Pokoknya gue nyanyi sejujur-jujurnya. Ini suara Semi setelah menghadapi cobaan. Dah, terima syukur, nggak diterima. Oke. Dan sekali lagi dengan pemikiran dan punya paham seperti itu, ternyata garis tangan yang Tuhan tulis tuh nggak lari kemana-mana, tetap di situ ternyata. Iya. Ya kan bisa aja garis tangan, oh ternyata waktu solo jadi nggak laku gitu kan. Ternyata enggak, garis tangannya di situ. Itu yang bisa membahagiakan orang tua gue, yang bisa berbagi pekerjaan dengan banyak orang, ternyata ya tetap di sini dunianya. Oke. Nah itu berarti lo masih bujang kan tuh kan? Bujang. Masih bujang kan? Bujang. Itu perjalanan berapa lama tuh akhirnya ketemu sama Vivi? Belahan jiwa. Belahan jiwa sama Vivi sekarang. 5 tahunan lah. 5 tahun ya. Berarti 5 tahun benar-benar solois tuh ya lo ya. Solois. Pure solois. Tapi kalau solois itu gak ke daerah dong. Gak ke negara ketiga dong, enggak kan? Enggak, itu ya betul. Iya kan? Enggak ke negara ketiga. Iya enggak bos, tahu gue juga gitu kan? Betul. Iya kan, tetap di kota-kota besar kalaupun show kan? Paling jauh juga cuma Second City. Iya. Second City contoh kayak Samarinda. Jadi kita turun Balikpapan, naik mobil lagi ya kan ke Samarinda tuh. Nah, paling situ doang. Nah, yang seru, tadi kan Chris Patti tuh yang bareng selain. Kalau ini solois ada yang seru Ada dong. Nah, gue pengen tahu tuh. Oke, jadi gua masuk nih job. Semi nyanyi di Samarinda. Oke, langsung oke. Full band nggak? Nggak usah. Semi bawa piano aja. Gue bilang. Keyboard ya? Ya, keyboard. Gitu. Paling ini acara lamaran nih. Kalau nggak ulang tahun, ya kan. Kalau di daerah kan biasanya pengennya yang private, intimate. Iya. Gue akhirnya bawa keyboard di satu, gue sampai Samarinda, gue manggung ternyata di salah satu kedai kopi yang modern, kedai kopi bagus. Tapi nggak ada mobil, parkiran kosong. Gue bilang nih, orang jual tiketing nggak laku kali ya, gitu kan? orang Samarinda nggak tahu Semi Simorangkir kali ya, taunya mungkin band gue zaman dulu kali ya. Ternyata itu tempat kopi sudah di-booking dan ditutup untuk umum. Oke. Jadi yang nonton gua cuma 3 orang. Bos tambang, pacarnya, sama becongnya. Bos, yang nonton gua bertiga. Ini serius yang nonton bertiga? Yaudah, nyanyi ya. Sambil ngerokok. Iyalah, intimate ya kan. Lah ngapain lagi? Orang bertiga. Mas, buset dah. Bertiga, bener-bener literally bertiga. Ya udahlah. Lah nyanyi bener tuh. Ya nyanyi. Pakai keyboard gitu. Ya, diiringin keyboard ya kan. Mau nyanyi bareng? Mau? Ya udah duet aja. Yang nonton 2 orang. Gitu aja udah. Gue bilang kayak begini kan nggak usah nyuruh gue nyanyi di sini ya, suruh gue nyanyi di ruang tamu juga jadi, di rumah lu aja gitu. Itu berapa lagu tuh Mas? 8 lagu. Awkward sih. Ini awkward. Orang ketiganya awkward. Mungkin yang berdua mesra dong. Iya kan? Orang ketiga sih 8 kali 5, 40 menit sih awkward. Oke lah. Tapi mungkin liatin lo. Ya gitu-gitu aja dia gitu. Gebes-gebes gitu iya. kan. Sambil gini-gini, habis itu dia mainin full lagi. Gitu-gitu. Gue sambil ngerokok aja nyanyinya. Oke, lagu kedua. Santai. Itu menurut gue unik, nggak semua orang ngalamin gitu. Iya. Tapi gua itu benar-benar tahu pas di situ tuh loh. Iya, sama. Berarti di sini konsepnya kalau kita kan konsepin gimana surprise menonton. Iya. Oh, ini lo yang surprise ya? Iya, gue yang surprise. Wih, 3 orang.
Gue pengen suruh kru gue duduk di situ biar tambah rame kan, gak enak juga tetap 5. Ya udahlah nggak usah lah, 3 aja cukup. Nggak ngaruh juga. Iya. Gitu. Gokil. Terus apa lagi bro? Ini gokil nih. Apa ya, waktu gua manggung, ini suatu kehormatan ya, tapi gua manggung waktu itu sama almarhum Glenn Fredly di Brunei Darussalam. Itu gua manggung di depannya Yang Mulia Sultan Hasan Bolkiah. Gitu. Dan gue baru tahu kalau Sultan Hasan Bolkiah tuh mungkin kalau bagi orang kebanyakan ngelihat dia tuh agak galak gitu ya, tapi karismatik banget orang itu. Sultan Hasan Bolkiah tuh orangnya karismatik banget. Jadi kalau gua habis selesai nyanyi tuh kan sambil makan sama tim bolanya dia tuh, tim bolanya Brunei. Jadi dia cuma tepuk tangan, asik dimakan lagi gitu. Kan kalau kita nonton konser kan gitu. Kalau Sultan beda. Anjay. Wih, asik. Gue pengen so akrab tapi Sultan ya kan. Gak enak ya kan. Ya itu salah satu yang unik juga. Jadi nggak banyak juga orang yang bisa menghibur beliau dengan lagu-lagu yang udah beliau request juga. Gue disuruh nyanyi lagunya. Berarti nggak ada nyanyi bareng tuh, nggak ada tuh ya audiensnya? Ada. Tertib pasti kan? Gak berani gue juga. Gue ya sebenarnya bisa-bisa aja. Karena kalau nggak salah dulu protokolnya saat kita nih maju ke depan gitu, kita kalau mau mundur nggak boleh balik badan. Nggak boleh ngebelakangin Sultan Hasan Bolkiah. Jadi kalau mundur kita harus pasang gigi mundur. Iya. Gitu. Kayak saksofonnya Glenn Fredly tuh. Kan dia habis solo. Mundur. Iya. Karena nggak boleh ngebelakangin. Gitu. Itu culture-nya gitu. Culture-nya gitu. Untuk menghormati beliau. Ya, itu unik menurut gua. Unik. Asik, tapi asik. Oke. Menarik. Oke, kita sekarang bahas yang terakhir nih mengenai persiapan konser lo dan gua sebagai penyelenggara nih. Oke, ini penting. Tepuk tangan untuk Mas Dino Hamid. Sama satu promotor lagi Mas Arif, lagi sibuk juga. Biarkan dia meeting. Biarkan. Oke, akhirnya lo mengadakan konser tunggal. Ini juga konser tunggal buat solois pertama buat gua, buat cowok ya. Selama ini kan gue rata band semua. Iya. Paling cewek, solois cewek. Cowok ini benar-benar baru lo doang nih. Baru pertama lo nih. Nah ini akhirnya diputusin, nah kebetulan pas 20 tahun lagi ya. Pas banget. Ya kan? Nah kira-kira dari sisi lo ya, kalau dari sisi gue kreatif kan gue udah kepikirin. Dari sisi lo, kan tadi kita udah bahas tuh dari mulai lo idol dan lain-lain. Itu bakal lo delivery kan nanti di sana konser? Harusnya sih kalau gue requestnya sih harus. Iya, karena di sini kekuatan nanti saat 20 tahun konser ini sih teman-teman akan gue bagikan storytelling yang luar biasa ya. Story yang jadi nggak sekedar menyanyi ya berarti. Nggak sekedar nyanyi. Jadi ini sangat jarang gue lakukan di manggung-manggung biasa yang ada gitu. Kalau konser ini tuh benar-benar spesial karena gue harus berterima kasih pada diri gue di 20 tahun yang lalu. Gue mampu bertahan. Rasanya kalau bukan seorang Semi, mungkin dunianya akan berbeda. Di saat semua guncangan, di saat semua cobaan, di saat semua ujian yang harus membuat gue makin dewasa, makin menjadikan gue laki-laki utuh. Nah, gue berterima kasih sama diri gue bahwa gue bisa bertahan. Dengan gue bisa bertahan sampai 20 tahun di dunia ini, gue bisa dikaruniai 3 anak yang lucu-lucu, istri yang luar biasa, orang tua yang bahagia, banyak lini pekerjaan yang memberkati banyak orang. Jadi storytellingnya tuh akan unik nanti di saat konser 20 tahun Semi Simorangkir, suara Semi Simorangkir. Jadi perjalanan karya-karya lo gitu kan, dari mulai lo Krispati sampai saat ini, tapi paling yang menjadi value dari konser tersebut mengenai story lo sepanjang 20 tahun ini lo berkarir di dunia. Dan story-story di lagu-lagu yang
di zaman dulu yang sampai detik ini masih dengan suaraku di lagu Chris Patih, itu juga akan menjadi story yang akan gue ceritain ke penonton secara private. Berarti 3 orang tadi harus cari tahu tuh bos. Hah? Masih ada sih. Itu harus masuk tuh barang. Dia paling depan lagi gini-gini juga. Sama aja. Nggak berubah. Kondisinya begitu juga. Iya. Berarti emang story itu menurut gue menarik juga ini. Baru sedikit aja ya yang gue share ke gue aja. Maksudnya gue dapetin value kan. Maksudnya dapet hiburannya. Menarik. Menarik. Jadi ini harus benar-benar jangan sampai terlewatkan nih, bos. Dan untuk ya seperti teman-teman tahu, untuk konser sesungguhnya ya pasti gue akan berjuang keras memikirkan bagaimana konsep musiknya akan sangat luar biasa. Jadi mungkin banyak teman-teman yang udah beli tiket juga, mungkin yang udah pernah nonton gue manggung di festival atau ini pasti beda dong di klub-klub. Nah, itulah PR gue. Gue akan berjuang keras, memastikan bahwa keinginan Mas Dino, keinginan gue, pemikiran teman-teman nanti yang akan nonton, gue harus bisa nangkep dan jadi musik yang luar biasa nantinya. Mantap, bro. Ini penting banget ini. Tanggal berapa itu? Tanggal 13 Mei di tenis indoor. Kebetulan 13 Mei hari Rabu, tapi besoknya libur. Jadi pas. Oh iya, ada juga ada yang gaul. komen, Mas Emi kenapa sih ngadainnya di hari biasa? Gue selalu balas tuh. Besoknya libur. Besoknya libur. Belum pada ngeh ya soalnya ya. Jadi kalau kalian pun kerja di hari itu, tenang, kita malam kok nyanyinya gitu. Jadi kalian masih sempat mandi atau bawa baju ganti di kantor, ya kan? Nanti ada dress code soalnya, bro. Iya. Jadi kalau ada yang ke kantor pulang jam 5, kalau males pulang, kalian harus udah bawa dress code-nya ke kantor. Nanti kita kasih tahu dress code-nya apa. Gitu. Jadi di konser nanti dipastikan lagu-lagu terbaik akan lo bawain dong. Wah, dari zaman dulu sampai zaman aku solo, semua musik itu akan di-deliver biar kita bisa nostalgia sama-sama. Mantap. Sama termasuk juga lagu-lagu yang lo bukan referensi apa namanya kalau lo mengidolakan tuh ini apa namanya recycle ini inspired by. Nah ini juga penting nih bro, jadi menurut gua nih nggak ada, lo bangun nggak pernah belum pernah kan? jadi sebagaimana manusia biasa, musisi biasa, aku juga punya idola, aku juga punya musik yang menjadi referensi dalam aku bermusik, dan malam itu akan saya bawakan dengan aransemen yang luar biasa. Oke, tuh. Jadi lagu-lagu terbaik dibawain, inspired juga dibawain. Sama dan lagu, ada lagu kolaborasi yang akan keluar di 2026. Mantap. Dan ada lagu single yang aku tulis sendiri, aku buat sendiri untuk jangan dikasih tahu di sini. Jadi aku tulis lagu ini dengan sepenuh hati, dan malam itu di tanggal 13 Mei pertama kali aku bawakan. Oke. Gitu. Kolaborasi ada juga kan? Kolaborasi ada juga. Bintang tamunya masih kita rahasiakan. Ya, ini juga menarik nih, karena biasanya kolaborasi, ini menarik lah. Menarik lah pokoknya. Ini makanya harus dikejar itu tiket, karena tiket itu cepat sekali, kemarin dibuka aja satu kelas sudah sold out. Kita yakin juga gak lama akan sold out. Sip. Semoga. Oke. Amin. Thank you bro. Ini gak berasa berapa lama sih? Gak ada timernya nih. Oh pas lah. Emang ya segala sesuatu ada garis tangan nih. Ada garis tangan udah. Timernya bisa pas gitu 1 jam. Oke bro, thank you. Semoga kita diberkahi. Amin. Konser kita semua. Konser kita sukses. Amin. Karir lo semakin melesat. Amin. Ya kan? Sekali lagi audience poster semoga hadir semua pada tanggal 13 Mei tenis indoor 20 tahun saya misi merangkir. Suara saya misi merangkir. Ya. Ditunggu. Thank you. Thank you poser. Thank you.